Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini mungkin sudah biasa terdengar, talenta. Tapi sebenarnya tidak banyak orang mengerti dengan lengkap dan benar. Talenta yang dimaksud di sini itu apa? Ya, subtema yang pagi ini tanggung jawab. Nanti subtema yang kedua itu persembahan sejati. Talenta ini seringkali diartikan sebagai talent dalam bahasa Inggrisnya. Bakat. Padahal bukan. Yang dimaksud Alkitab bukan bakat. Semua mengira bahwa talenta itu adalah talent, bakat. Bakat itu hanya sebagian kecil daripada talenta. Jadi jangan salah, saudara. Ya. Padahal makna dari talenta yang dimaksud oleh Alkitab ini sangat luas dan dalam artinya. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 25 ayat 14 sampai 30 dicatat. Matius pasal 25 mulai ayatnya yang ke-14. Kalau kita bicara soal ayat Alkitab harus dilihat konteksnya. Perhatikan baik-baik konteksnya. Kita baca ayat 14 dulu ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ini cerita tentang apa? Hal kerajaan surga. Jangan dibelokkan ke tempat lain. Ini cerita tentang hal kerajaan surga itu seperti itu loh, kata Tuhan Yesus. Ayat 15. Yang seorang kepada hambanya maksudnya, yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi lain lagi 1. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kenapa demikian? Apakah sang tuan ini pilih kasih? Apakah sang tuan ini sewenang-wenang? Terserah aku dong. Suka-sukaku katanya. Ternyata tidak. Tuan ini begitu adilnya. Makanya kalau baca ayat Alkitab harus teliti. Ya harus teliti. Perhatikan kalimat itu jelas tuh. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Tuhan ini tidak lalim. Kamu sanggupnya 5 dikasih 5. Sanggupnya 2 dikasih 2. Sanggupnya 1 dikasih 1. Ini Tuhan yang sangat adil dan penuh kasih. Lalu ia berangkat. Tuhan ini menggambarkan Tuhan Yesus. Ia berangkat ke surga. Hamba-hambanya itu menggambarkan kita semua. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Jangan pernah ada di antara kita yang gak adil nih. Dia enak aja, kaya. Dia begini, dia begitu. Tuhan kita sangat adil. Dia tahu harus diberi berapa kita. 5, 2, atau 1. Ya, itu maksudnya. Nah, talenta yang dimaksud di sini. Dalam teks asli Alkitab dipakai kata talanta, bahasa Yunani. Akar katanya talanton. Pada zaman Tuhan Yesus, 1 talenta itu sama dengan nilai yang sangat besar. 1 aja sangat besar. Ya, digunakan untuk mengukur berat emas atau perak di zamannya Tuhan Yesus. Ya. Secara umum 1 talenta itu sama dengan 34 sampai 36 kilogram logam mulia. Di sini ada yang punya 30 kilogram. 1 kilo aja udah berapa harganya emas ya. Ini 34 sampai 36. 1 talenta loh. Ya. Itu kalau di dalam bentuk uang ya, kalau kita konversi ke uang. 1 talenta perak misalnya ya.
itu sama dengan 6.000 dinar di zaman itu. Zamannya Tuhan Yesus. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Padahal 1 dinar itu upah pekerja harian 1 hari. Artinya 1 talenta sama dengan 6.000 hari upah pekerja harian di zaman itu. Itu artinya ya. Jadi 1 talenta sama dengan berapa? 6.000 hari orang kerja. Itu kalau dikonversi kira-kira 1 talenta itu 16 tahun kerja. Waduh, saudara 16 tahun kerja itu berapa kalau dikumpulin ya? UMR aja deh, kali 16 tahun. Gede loh itu. Ya. Nah, kalau dikonversi hari ini mungkin, nanti coba aja hitung-hitungan ya. Kalau dikonversi hari ini mungkin jutaan dolar nilainya. Jadi kalau masih ada seorang hamba yang enggak adil nih. Hamba itu minta diapain kira-kira? Dikasih begitu besar talenta. Ya. Sebenarnya Alkitab mau mengkomunikasikan betapa kita itu berharga di mata Tuhan. Dikasih talenta sesuai kemampuannya masing-masing. Pemazmur berkata, siapakah anak manusia sehingga engkau perhatikan Tuhan? Iya. Waduh, manusia itu enggak tahu diri. Sudah diperhatikan Tuhan, tidak tahu diri. Makanya ya, waduh seandainya, ini cuma seandainya. Seandainya kita bisa adakan podcast dengan para malaikat. Streaming YouTube dengan para malaikat itu. Malaikat kok ditanya gini, dia heran lihat manusia. Siapakah manusia yang begini ini kau perhatikan Tuhan? Kalau ditanya ya manusia itu kurang apa malaikat? Kurang apa saudara? Kurang ajar. Dikasih talenta begitu besar, disayang-sayang Tuhan, dikasih kesempatan, tapi kurang ajar. Malah berani ngacak-ngacak firman Tuhan. Kasih persembahan nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60 kali, 30 kali. Kurang ajar orang itu, saya kasih tahu. Seluruh tubuhmu dibakar sekalipun gak ada artinya buat Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan persembahan, ingat baik-baik itu. Percuma kau persembahkan ke Tuhan kalau hatimu kotor. Ada amin gak nih? Ya, orang kalau pertama kali dengar khotbah di sini jantungnya kaget-kaget. Tekanan darah naik. Tapi kalau sudah biasa, stabil, sehat, umur panjang lagi. Ada amin gak? Nah, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, jutaan dolar diberikan kepada kita seolah-olah gitu. Tapi itu pun bukan soal uang. Ini perumpamaan. Perumpamaan. Jadi talenta dalam perumpamaan ini bernilai sangat besar. Ya, bernilai sangat besar, menunjukkan betapa besar kepercayaan tuannya itu pada hambanya itu. Ada nggak di sini yang kalau punya karyawan atau pembantu dikasih uang banyak banget jutaan dolar? Tolong dikelola ya. Nggak ada dong pasti. Tapi ini Tuhan begitu loh. Makanya keselamatan karena anugerah, betul, tapi harus diceritakan dengan benar. Jangan asal-asalan, udah selamat, udah Kristen udah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Ngawur gitu. Makanya jemaatnya nggak maju dari dulu. Udah belasan tahun gitu-gitu aja. Klaim janjinya. Janji yang mana yang kau klaim itu? Kau pantas nggak mengklaim janji Tuhan? Nggak tahu diri sih. Yang benar itu Tuhan yang mengklaim kita. Karena kita milik Dia. Amin gak nih? Iyalah. Berani klaim Tuhan. Balik diklaim Tuhan. Tunjuk-tunjukkan gimana? Kamu ya tanganmu kurang ajar nunjuk-nunjuk aku. Dihilangin tangannya sedikit, gimana? Tuhan yang akan klaim kita ketika Tuhan datang. Untuk apa hidupmu itu? Talenta yang kuberikan itu kau apakan itu? Tuhan yang klaim, kok kita yang klaim?
Kebalik-balik dunia ini. Ajaran yang kebalik-balik malah disukai banyak orang. Yang keras gini cuma sedikit datang. Enggak apa-apa. Kita lihat saja nanti buktinya. Ya. Tapi sekarang kita beruntung. Dengan ada teknologi online, kebanyakan orang nonton online sih. Puluhan ribu yang nonton kita online. Dari segala penjuru dunia. Mungkin memang Tuhan bermaksud begitu. Lewat teknologi. Menjangkau banyak jiwa. Ya, oke. Jadi, kalau kita diberi talenta, itu menunjukkan apa? Sang Tuhan itu bagaimana? Tuhan ini begitu mengasihi hambanya. Yang kedua, percaya penuh. Ini ku kasih jutaan dolar, tolong dikelola ya. Percaya, ini soal kepercayaan. Kalau seorang hamba dikasih kepercayaan, artinya dimintain pertanggungan jawab. Kita semua dimintain pertanggungan jawab. Sudah dikasih talenta, tanggung jawab. Gak ada orang diberi sesuatu gak ada tanggung jawabnya, gak ada. Sama dengan di mana saja, sama di gereja, mau di kantor, sama. Ada orang diangkat manajer, ada tanggung jawabnya gak? Ya ada, masa gajinya doang yang manajer? Tanggung jawabnya besar. Dikasih 5 talenta lebih besar tanggung jawabnya dibanding yang 2, dibanding yang 1. Tapi masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan sangat adil, sangat mengasihi kita supaya kita tidak binasa. Bayangin kalau orang sanggupnya 1, dikasih 5 sama tuannya. Binasa gak kira-kira? Binasa, gak bisa tanggung jawab dia, di luar kemampuannya. Tapi ini di dalam kemampuan setiap kita. Gak ada alasan kita bilang, aku gak mampu Tuhan. Gak bisa. Setiap kita diberi Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Ayat 15 itu tadi. Makanya kalau baca Alkitab ya, yang teliti di situ ada padahal. Menurut kesanggupannya. Itu jelas loh. Ya. Talenta ini diberikan untuk apa? Untuk diusahakan. Ingat ya, perumpamaan ini cerita tentang uang hari itu. Modal. Untuk apa? Untuk disimpan di bawah bantal. Untuk diusahakan. Ini ceritanya untuk diusahakan atau dijalankan, dibisniskan. Tapi ini perumpamaan ya. Karena tiap hamba mampu melakukannya. Bukan untuk disimpan. Atau bukan untuk dikantongin. Pasif. Tapi untuk diusahakan. Kalau kita baca ayat berikutnya jelas itu. Jelas sekali ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Dikasih 5, dia untung 5. Sesuai. Ya. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Yang diberi 2, hak labanya 2, enggak diminta 5. Oh, diminta 5 lalim itu, tuan itu. Jahat. Sesuai kemampuannya. Nah ini yang kurang ajarnya ini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Udah dikasih 1, disembunyikan lagi, enggak didagangkan. Ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dihitung-hitung. Gimana? Yang aku kasih 5 itu gimana? Ini Tuan, yang kau percayakan kepadaku, aku beroleh laba 5 talenta. Kamu hamba yang baik. Baik sekali perbuatanmu itu. Hambaku yang setia. Ayat 21-nya jelas tuh. Tuannya bilang kamu setia ya. Dikasih talenta kamu usahakan. Kamu setia. Melakukan kehendak tuannya. Yang 2 sama. Gimana? Laba 2 Tuhan, kamu hamba yang baik dan setia. Yang 1 nih, yang 1 ini, waduh. Ayat yang ke-1 itu ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Hamba ini malah ngatain kejam sama tuannya.
yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Dikembaliin gitu aja. Waduh. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Menurut kau aku enggak benar. Kira-kira gitu. Ya. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya dengan bunganya. Kalau kamu enggak percaya kepadaku, jangan diterima. Kasih orang. Gitu. Biar orang lain yang mengusahakannya. Kira-kira gitu ya artinya ya. Ini implikasinya dalam hidup kita luar biasa loh. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi yang satu ini males, jahat lagi ngatain tuannya. Talenta yang satu itu diambil sama tuannya. Gak usah deh, kasih ke yang itu, ke yang bisa dipercaya. Jadi modalnya pindah ke yang bisa dipercaya. Ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Ya. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa? Mempunyai tanggung jawab. Yang 5 bertanggung jawab. Bagus. Yang 2 bertanggung jawab bagus. Yang 1 tidak bertanggung jawab. Yang 1 pun diambil. Gak usah deh dikasih yang bisa bertanggung jawab. Manusia hidup yang tidak bertanggung jawab dalam hidup ini tidak bakalan selamat. Ditolak sang Tuhan. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Makanya kita semua tidak boleh malas. Malas melakukan apa? Melakukan kehendaknya. Sebab kita sudah diberi talenta yang sangat besar. Diberi talenta yang sangat besar. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dibuang ke kegelapan yang paling gelap. Binasa itu, saudara. Itulah perumpamaan tentang talenta. Setiap orang yang bertanggung jawab ditambah-tambahkan tanggung jawabnya. Ditambah-tambahkan karunianya. Ditambah-tambahkan kepercayaannya. Makanya orang yang bertumbuh imannya bertumbuh terus. Tapi orang yang berhenti atau mundur terus ya. Karena makin gak bisa dipercaya. Karena iman itu artinya bisa dipercaya. Iman itu artinya tanggung jawab. Iman. Ingat saya sudah pernah kobrakan 3 huruf Ibrani. Alef, Mem, Nun. Itu bisa menjadi kata emunah, bisa amin, bisa emet, bisa macam-macam. Artinya reliable, bisa diandalkan. Iman yang benar itu bisa diandalkan. Orang beriman itu bisa diandalkan oleh Tuhan. Kamu lakukan kehendakku. Bisa dipercaya maksudnya. Melakukan tugas. Sebab Bapa mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kita semua. Lah yang diutus gak bisa dipercaya. Sorry ya. Apa yang ada padanya diambil dikasih orang yang bisa dipercaya. Bayangin. Sangat clear kalau Tuhan Yesus ngajar. Begini aja orang gak ngajarin. Begini aja dipelintir-pelintir. Kalau ke gereja harus bayar persepuluhan lah. Persembahan buah sulung lah, ini lah itulah. Gak diajarin kebenaran. Mengerikan loh. Saya sebenarnya kasihan sama banyak orang sih. Banyak orang datang ke gereja, gerejanya besar, megah. Tapi tidak diajar kebenaran. Diakalin sama pendetanya. Ya, kalau ini bukan soal uang loh. Gereja butuh sangat banyak uang. Kenapa? Mau bikin sekolah gratis, mau bikin rumah sakit gratis, panti jompo. Banyak orang di hari tuanya kasihan, ditolak anaknya, ada yang ekonominya udah gak punya. Kita bikin yang gratis. Bikin keajaiban di dunia ini, ternyata ada yang begini. Begitu harusnya. Banyak uang
Uangnya triliun cuma disimpan di rekening terus. Mati itu nanti. Itu hamba yang jahat dan malas. Tidak digunakan untuk Tuhan. Digunakan untuk Tuhan bukan untuk gereja loh ya. Untuk apa saja. Makanya saya pernah bicara sama orang begini. Gini loh, kita itu bukan ngumpulin aset. Saudara yang punya aset banyak, tetap punya saudara, kita pakai aja, kita yang melayani. Ini gratis, itu gratis, gitu. Kalau yang punya uang bayar, yang nggak punya gratis. Nggak butuh aset, cuma butuh sarana selagi kita hidup, selagi kita melakukan pekerjaan Tuhan. Gitu aja sebenarnya. Ada amin nggak saudara? Makanya di sini nggak pernah ditekankan persembahan, nggak ada. Nggak ngasih persembahan nggak masalah kok. Tapi kasih hatimu sama Tuhan. Tapi bertanggung jawablah dalam seluruh hidup kita. Talenta yang diberikan Tuhan itu tidak gratis. Nanti ditanya oleh Tuhan. Untuk apa itu semua itu selama kau hidup? Nah, gitu loh maksudnya. Amin ya semua ya. Saya itu sebenarnya kalau khotbah itu nggak mau marah-marah loh. Tapi apa ya, semua orang kenalnya itu yang marah-marah tuh. Pada tanya gitu. Kemarin ada yang ketemu saya sekali gitu ya. Kok ketemu kok nggak marah-marah Pak? Loh. Bukan, kalau khotbah memang begitu, bukan marah-marah. Supaya orang ngerti maksudnya gitu loh ya. Masa khotbah mesti melambai? Nanti pulang semua gak ada yang datang lagi. Khotbah harus tegas. Tuhan Yesus tegas banget loh. Tapi penuh kasih. Bukan mau menghakimi ya, tapi penuh kasih. Tapi harus tegas, salah ya salah, benar ya benar. Orang ngatain saya kaku katanya. Kau salah kau. Kalau aku kaku kau liar berarti. Gak punya aturan. Kebenaran gak boleh ditawar. Kalau yang bukan kebenaran, gak ada hubungan dengan keselamatan, ya udah gak apa-apa lah. Salah dikit gak apa-apa. Salah ngomong ya gak apa-apa. Ya. Tapi kalau keselamatan, yang itu jangan. Nanti kau binasa. Itu loh maksud saya itu begitu selama ini. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang mengasihi Tuhan, bawa teman-teman saudara-saudara suruh dengar khotbah, nggak mau kesini juga nggak apa-apa, dengar online. Supaya terjadi perubahan mindset, supaya terjadi perubahan karakter, supaya mengenal kehendak Allah yang benar, supaya mengenal, mengerti hal kerajaan surga itu seperti itu ya ternyata ya. Gitu loh. Hal kerajaan surga bukan tentang persembahan uang. Tentang kita ini loh, berkenan apa enggak hidupnya di hadapan Tuhan. Coba yang ayat 27 sampai 29. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Orang yang tidak bisa dipercaya, apa yang ada padanya diambil sama Tuhan, dikasih yang bisa dipercaya. Ini bukan soal uang loh ya, talenta. Orang yang tidak menggunakan hidupnya untuk Tuhan, nggak dikasih apa-apa sama Tuhan karunianya. Karunianya diberikan ke orang lain. Orang yang khotbah ngawur-ngawur, makin diambil daripadanya. Makin hari makin ngawur pasti. Pasti. Dikasih orang yang bisa dipercaya. Yang nggak punya interest apa-apa. Ngomong ya apa adanya sesuai Alkitab saja. Supaya semua orang mengerti, akhirnya selamat. Kan gitu kan? Banyak orang berteori. Dunia ini jahat loh saudara. Banyak orang khotbah itu asal-asalan gitu ya. Kalau di hadapan orang tampilnya rohaniwan. Di rumah istri digamparin tuh. Gila orang ini. Waduh. Di rumah ngomongnya kasar sekali sama istrinya. Ngomong kosong itu semua itu. Kalau kita memang benar, ditanya Tuhan nanti, mulutmu itu untuk apa? Kasar sama istri. Waduh. Orang yang tidak bertanggung jawab itu begitu. Orang yang bertanggung jawab itu menggunakan semua yang ada pada kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Baik aku makan, minum apapun lakukan untuk Tuhan. Gitu. Apa itu talenta itu? Talenta itu semua yang ada pada kita. Semuanya. Jadi jangan salah mengerti. Ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita loh, saudara. Dikasih talenta, dosa kita diampuni, dikasih kesempatan. Talenta itu dicatat baik-baik. Talenta itu
Seluruh hidup kita ini talenta yang diberikan Tuhan. Modal tadi itu loh. Talenta tadi itu loh. Modal yang diberikan kepada seorang hamba untuk dia usahakan. Hidup kita ini maksudnya, hikmat yang kita punya ini talenta dari Tuhan. Kekuatan fisik kita ini talenta dari Tuhan. Apalagi, kesehatan kita ini talenta dari Tuhan. Waktu yang kita punya, sisa waktu yang kita punya ini talenta dari Tuhan. Waktu dibuang-buang. Tidak untuk Tuhan selama ini. Enggak mau belajar, malas, pelit. Waduh. Uang harta yang ada pada kita ini milik Tuhan juga, talenta itu. Apalagi, bakat termasuk, ya. Wah, ada orang yang bakat suaranya bagus. Lahir aja nangis aja udah bagus suaranya. Ada yang begitu. Enggak les vokal tapi udah bagus gitu. Waduh, itu talenta loh. Persembahkan untuk Tuhan. Ya. Apalagi talenta? Semua sumber daya yang kita punya. Seluruh resources yang kita punya itu talenta dari Tuhan. Perusahaan, dagang, bisnis, pekerjaanku sehari-hari. Sehari-hari aku jualan nasi goreng, itu talenta yang diberikan Tuhan. Makanya talenta itu kepercayaan Tuhan sama kita. Aku percaya kau bisa menanggungnya. Dikasih kesempatan. Ya, kalau kita sampai tidak bersyukur, waduh. Tuhan itu kasih kesempatan kita loh. Manusia yang harusnya binasa, dikasih sama Tuhan. Menjadi manusia baru. Di dalam lagu tadi dikatakan Tuhan memberikan nyanyian baru. Itu figuratif semua, bukan lagunya mana Tuhan, lagunya mana. Bukan itu figuratif. Amin saudara. Saudara, kalau kita sampai tidak bersuka cita ya, aduh. Tidak tahu diri. Tuhan berikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikannya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya hidup ini sederhana, gak usah aneh-aneh. Belajar saja firman yang benar. Fokus saja pada perubahan diri sendiri. Fokus saja setelah itu menjadi berkat bagi sesama. Jangan mau dibohongin. Kalau ikut Tuhan kaya raya, jangan mau dibohongin. Ikut Tuhan nanti miskin, enggak juga. Ikut Tuhan hidupnya berbuah-buah. Kaya boleh, tidak juga enggak masalah. Tapi hidupnya berbuah-buah. Kalau firman itu ditabur, lalu orang itu mengerti, hidupnya berbuah-buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali. Bukan kalau uang itu ditabur, itu penjahat itu yang ngerubah-ngerubah firman Tuhan itu.
Firman ditabur, saudara. Nanti dibalas Tuhan 100 kali. Kayak transaksi aja kita datang sama Tuhan. Itu penjahat itu. Coba Tuhan Yesus dari sini ngamuk Tuhan Yesus pasti. Penjahat itu. Terkutuk orang yang merubah-rubah Alkitab. Jangan saudara. Itu sebenarnya bukan orangnya yang jahat sih, bukan. Orangnya bodoh. Ditipu sama iblis. Pikirannya keduit lama-lama. Dikantongi sendiri. Seorang hamba Tuhan hidup dari persembahan boleh. Tapi yang masuk akal. Jangan semuanya diambil. Hidupmu jadi berkat gak? Ada orang kaya raya, bagus. Tapi hidup harus jadi berkat. Makanya saya sering bicara, mestinya gereja itu uangnya tak terhingga. Tapi bukan untuk pribadi. Untuk membangun banyak hal di dunia ini. Beli pulau, satu pulau untuk pekerjaan Tuhan misalnya. Anak kecil dikirim ke pulau itu. Budeknya jadi hamba Tuhan yang hebat. Mestinya begitu. Masa cuman ada perguruan silat doang. Masih kecil dibawa ke perguruan silat, keluarnya jadi pendekar. Ngapain? Anak kecil dididik yang benar, keluar-keluar mantep dia. Pinter, cerdas, sehat, umur panjang, hidup untuk Tuhan. Memberkati seluruh dunia. Baru hebat itu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Hidup orang percaya itu sebenarnya happy-happy saja, saudara. Ya. Saudara, di sini sebulan sekali diusahakan ibadah Mandarin. Jadi kalau baru pertama datang, kok ibadahnya Mandarin? Ya, sebulan sekali. Biar khas ya. Tentu saja lagu-lagunya juga Mandarin. Saudara itu mesti membayangkan kita diberi Tuhan nyanyian baru. Artinya hidup baru. Lupakan tuh yang lama, dia hapus saja itu kotoran-kotoran lama itu. Diganti yang benar. Kita diberi talenta, diberi tangan, diberi mata, diberi telinga, diberi mulut. Kenapa telinga diberi 2, mulut sama 1? Kita harus 2 kali lebih banyak mendengar. Jangan banyak ngomong. Orang banyak ngomong gak banyak mendengar. Kacau dunia ini. Ya, suami istri berantem gara-gara itu, banyak ngomong. Mestinya banyak mendengar. Banyak mendengar firman Tuhan, baru berubah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita dengar lagu liriknya, harus mengerti di balik itu ada apa. Ya. Mulai sekarang happy saja, saudara. Mau kaya mau gak happy, aku punya Tuhan. Roh Kudus di dalam diriku. Tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Ya. Tuhan memberikan nyanyian baru. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman Tuhan itu pasti digenapi, saudara. Barang siapa bisa dipercaya ditambah-tambahkan kepadanya. Makanya orang yang makin dipakai Tuhan, makin hari makin dipakai terus, naik terus. Orang yang gak bisa dipakai Tuhan, nyungsep nanti lama-lama. Kelihatannya saja secara duniawi sukses,
Tapi di hadapan Tuhan dia nyungsep, saudara. Nanti ketika mati, mukanya dipandang hina sama Tuhan. Saudara, hidup cuma satu kali. Ambil pilihan yang benar. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Karena semuanya itu milik Tuhan. Semua itu talenta yang diberikan Tuhan. Tapi ingat ya, talenta tidak statis. Aku bisanya cuma gini Pak. Enggak. Kalau ini diperlakukan dengan benar, bertanggung jawab, bisa dipercaya kita, ditambahkan. Makin hari makin banyak talenta kita. Makanya yang satu, talentanya satu tadi diambil satu itu, dikasih ke yang banyak. Amin, saudara. Mulai hari ini, jangan sia-siakan talenta yang diberikan Tuhan. Cari di mana tempat kita. Bagaimana kita bisa mengusahakan talenta itu. Ada orang yang mungkin usia sudah lanjut, fisik sudah lemah. Enggak masalah, tidak disuruh menginjil kemana? Ke Irian. Enggak. Bagikan saja kebenaran-kebenaran ini. Nasihati orang-orang sekitarnya. Dengar kebenaran. Berubahlah. Nunggu apa enggak berubah? Ya, hidup cuma sekali aja enggak mau berubah. Waktunya sudah pendek. Banyak orang itu ya, mestinya hidup itu tujuannya cuma satu, memaksimalkan talenta yang ada padaku. Empowering, mestinya begitu, memberdayakan hidup kita untuk Tuhan. Banyak orang hidupnya malah diperdaya. Malah agamawi hidupnya. Hidup harus bebas. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Makanya yang nomor satu kebenaran. Mengerti kehendak Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, ikuti online Bible Study setiap Rabu malam Zoom. Kalau tidak sempat malam, besoknya sudah ada di YouTube. Itu bukan otomatis ada di YouTube. Malam hari habis Zoom, saya edit sendirian. Karena di rumah kan gak ada orang siapapun. Kalau di gereja bisa ada banyak pelayan. Di rumah saya edit sendirian. Sampai malam, udah selesai, saya upload lagi di YouTube. Begitu saya upload, waduh lama nih, tidur dulu. Pagi 4:30, bangun, enter doang, masuk YouTube. Kan enak, saudara tinggal lihat di YouTube, klik doang. Ya, nanti jangan salahin Tuhan loh ya, kalau saudara nggak mengerti. Itu sudah ada hamba-hambaku di bumi, kata firman Tuhan. Nggak disuruh bayar apapun. Disuruh memberi hati. Kalau masih nggak mau juga ya, aduh lemes saya. Sampai saya nanti makin lama makin kurus loh saya. Habis sudah ngotot-ngotot gini masih aja nggak berubah, terus gimana? Yang menyebabkan orang meleset ya, miring ke kiri ke kanan itu keinginan. Makanya Alkitab berkata gini, tanggalkan beban dan dosa. Jangan hidup di dalam dosa. Dan tanggalkan beban. Beban itu apa sih? Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa itu beban berat? Pak, minggul beras sekarung. Bukan. Beban apa itu? Apa sih yang membebani manusia? Apa sih? Keinginan. Aku ingin itu. Gak dapat. Aduh ngotot. Nanti sudah dapat itu, ingin yang lain lagi. Rumahnya udah mewah. Itu lebih mewah. Gak selesai-selesai sampai mati. Harus berhenti. Sabat yang sebenarnya itu berhenti. Dari keinginan, segala keinginan. Bukan cuma hari sabat biasa, buat apa? Sabat yang sebenarnya itu Kristus, Tuhan Yesus. Kalau kita sampai kepada Kristus pelabuhan kita berhenti dari segala keinginan kita. Ingin ini, ingin itu, gak usah. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan berkata begini, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Lepaskan semuanya, kita nggak bicara harta, ego, buang. Apalagi ya, pelit, buang. Sok pinternya, buang. Merasa suci, buang. Di hadapan Tuhan kita harus kosong. Mengosongkan diri. Ya. Tapi jangan dibiarkan kosong loh. Saudara kita yang
Agama Buddha kan begitu ngajarnya. Kosongkan, jangan melekat sama dunia ini. Bagus. Orang Kristen malah banyak yang melekat, matre dan sebagainya. Kosongkan. Bagus. Cuma kalau Kristen lebih diteruskan lagi, jangan dibiarkan kosong. Kok dibiarkan kosong nanti ada yang masuk loh. Nyamuk mampir. Harus diisi dengan kehendak Tuhan, kebenaran. Dalam jiwanya manusia itu ada tempat, di mana tempat itu hanya Tuhan yang bisa mengisinya. Kalau tidak, manusia itu terbeban terus selama hidupnya. Begitu tempat itu terisi Tuhan, selesai hidupnya. Ia akan kerja keras, ia akan belajar supaya pintar, ia akan membuat hidupnya berguna bagi sesama manusia, penuh kasih. Mestinya begitu. Ya, ayo lepaskan dirimu. Semua harus berubah, jadi manusia baru. Amin ya semua ya. Aku rela. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bertobat lagi yuk. Praktek. Ayo kita kosongkan segala keinginan kita. Diisi dengan kebenaran. Sehingga kita jadi manusia baru. Sehingga kita nyanyi pun nyanyian baru. Bicaranya bicara baru. Perbuatannya perbuatan baru. Hidup kita hidup baru. Aromanya baru. Sehingga orang-orang akan melihat dengan herannya. Kenapa dia berubah ya hari ini ya? Gak usah jauh-jauh dah, istri. Kalau dulu ada yang kasar sama istrinya, buat istrinya heran. Kok suamiku sudah sembuh ya dari sakit jiwanya. Ayo, bikin istrinya heran. Suami-suami juga gitu. Istri-istri bikin suaminya heran. Dia dulu cerewet banget loh Pak. Kok sekarang pendiam ya Pak? Gak mau ngomong sama aku Pak. Loh, oh itu lain lagi tuh. Sampai gak mau ngomong. Ayo saudara. Kalau orang di luar sana mencari mujizat. Mujizat yang dimaksud cuma mujizat fisik. Ya, kita itu pembuat mujizat yang bukan fisik. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika kita berubah hidupnya. Ibarat lampu itu sebenarnya talentanya sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah disambungin ke sumber listriknya. Tapi belum di-on. Kita sendiri yang harus on. Bukan Tuhan yang on kan. Ayo mau gak? Mau on. Diung terang langsung. Amin saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa kami di surga, kami percaya pagi ini bukan kebetulan. Ada banyak jiwa yang disentuh oleh kebenaran ini. Dimerdekakan oleh kebenaran ini. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau pakai secara ajaib, menjangkau banyak jiwa, menjangkau banyak yang belum terjangkau, bahkan sampai ke ujung bumi, melampaui batas apapun. Terima kasih untuk gereja-Mu Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan panggil jiwa-jiwa yang masih haus akan kebenaran, untuk datang dan mengikuti firman kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memperlengkapi kami dengan semua yang kami butuhkan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyebarkan kebenaran ini sampai ke ujung bumi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat jasmani maupun berkat rohani. Semua yang baik yang dari Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian,
Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.